Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifatullah merupakan puncak kesadaran yang menentukan perjalanan hidup seseorang hamba menuju Tuhannya. Dengan ma'rifatullah, seorang hamba dapat mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Secara bahasa, ma'rifatullah berarti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah dan mencintainya merupakan kewajiban dan tuntutan yang paling utama di dalam Islam. Semakin bertambah pengetahuan seseorang hamba tentang Allah Azza wa Jalla, maka semakin bertambah pula rasa takut dan pengagungan hamba tersebut kepadanya. Pengetahuan yang diperoleh ini nantinya akan melahirkan perasaan malu, mengagungkan, pemuliaan merasa selalu diawasi, cinta, tawakal, dan selalu ingin kembali, serta ridho dan tunduk kepada perintah Allah. Semakin banyak pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa takut menjadikannya selalu menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, karena senantiasa mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan zat yang dicintainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kami mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan sembahlah Tuhanmu yang yakin tentang kepadamu. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan hidupnya lapang, tenang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Puncak ilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang dikatakan sukses dalam belajar atau menuntut ilmu apabila diantaranya semakin mengenal dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sekolah tinggi, segudang gelar prestisius, harta melimpah, dan jabatan yang tinggi seharusnya dijadikan oleh seorang hamba sebagai sarana yang membuatnya semakin dekat, semakin kenal, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah adalah nikmat yang sangat besar. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuahkan akhlak mulia. Betapa tidak, dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan merasa ditatap, didengar, dan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenikmatan hidup sebenarnya. Dengan ma'rifatullah, hidup menjadi tenang, terarah, ringan, dan bahagia. Sebaliknya, jika kita jauh dari Allah, hidup akan terasa berat, terasa sempit, terasa sengsara, tenggelam dalam lumpur dosa, dan terus-menerus hidup dalam rentang waktu dan ruang kehinaan. Allah berfirman dalam Quran surah Toha ayat 124 yang artinya sebagai berikut: barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ciri orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, arif billah, adalah bahwa dirinya tidak takut dan tidak bersedih hati dengan urusan-urusan tentang dunia. Karena itulah, maka kualitas seorang yang telah ma'rifat dapat diukur saat ada rasa cemas dan takut kehilangan dunia. Orang yang ma'rifat susah senangnya tidak diukur oleh tidak adanya dunia, tetapi diukur oleh kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ma'rifat akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya, karena dengan terjaganya ibadah akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan di dalam hidup. Di antaranya keseharian hidupnya selalu berada di jalan yang benar, memiliki kekuatan di dalam menghadapi cobaan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan karunia, keberkahan dalam hidupnya, selalu merasakan manis batin dalam menghadapi pahitnya kehidupan, memiliki kendali penuh dalam hidup, selalu berada dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki ruhiyah imaniyah yang kuat. Adapun sarana yang dapat mengantarkan seorang hamba pada ma'rifatullah diantaranya adalah dengan akal sehat,
Akal sehat manusia jika digunakan untuk memikirkan dan merenungkan apa yang ada di sekelilingnya dari ciptaan Allah dapat menjadikan pemiliknya sampai pada ma'rifatullah yang sempurna. Al-Quran menjelaskan dalam berbagai ayat tentang pengaruh perenungan makhluk sebagai sarana pengenalan kepada Sang Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran yang artinya sebagai berikut: sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah. Kemudian sarana lain yang tidak kalah pentingnya di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengenali nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini. Cara tersebut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan untuk memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Dengan asma dan sifat ini terbukalah jendela bagi manusia untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat lagi. Asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggerakkan dan membuka hati manusia untuk menyajikan pancaran cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surah Al-Isra yang artinya sebagai berikut, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Dalam kaitannya dengan hati, bahwa hati manusia ada 3 bagian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah hati yang mati. Hati yang mati yaitu hati orang-orang kafir yang menolak setiap kebenaran yang hak, menolak Al-Quran, menolak As-Sunnah, dan juga tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang terakhir. Dan yang kedua, hati yang sakit. Hati yang sakit yakni adalah hati orang-orang munafik. Ia muslim tapi kadangkala menolak ajaran Islam yang hakiki dan selalu bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun orang yang berhati sakit ini dapat diobati dengan kesadaran diri orang tersebut, lalu ia kembali ke jalan yang benar dengan selalu dekat dan terus belajar serta mendengarkan nasihat dari para ulama dan orang-orang yang soleh. Yang ketiga adalah hati yang tenang. Pada kategori ketiga ini, hati yang tenang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, cinta kepada para ulama dan orang-orang soleh, serta selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.